Halo sahabat Yatim Mandiri dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast Ruang Berbagi. Kali ini di episode 5, spesial kemerdekaan begitu ya, kita akan berbincang seputar pesan kepada generasi muda untuk bela negara dan cinta tanah air. Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita, di samping saya narasumber yang luar biasa sekali gitu ya. Eyang, apakah boleh disapa generasi muda yang ada di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda merdeka. Iya. Di samping saya ada Eyang Syamsi dan Eyang Gitoyo, sahabat Yatim Mandiri. Jadi beliau berdua ini merupakan dari veteran yang ada di kota Surabaya. Veteran adalah warga negara Indonesia yang tergabung dalam organisasi resmi, terlibat langsung peperangan melawan penjajah. Jadi sini warga negara Indonesia yang tergabung dalam organisasi tertentu yang resmi yang terlibat langsung dalam peperangan melawan penjajah. Kriteria veteran ini berbeda-beda di klasifikasi sesuai dengan periodenya gitu. Periode ya. Nah, periodenya. Periode pertama adalah veteran pejuang kemerdekaan. Itu 17 Agustus 45 sampai 49. Kemudian ada veteran pembela. Dua ada veteran pembela. Veteran pembela itu mulai Trikora yang merebut Irian Barat, kemudian Trikora konfrontasi dengan Malaysia, kemudian Seroja ini Timur Timur. Kemudian veteran perdamaian. Veteran perdamaian adalah anggota yang dikirim untuk penyanggah kemerdekaan. Saya ulangi, penyanggah perdamaian di Lebanon dan lain-lainnya ada banyak. Dan sampai sekarang pun masih tetap ada, ya. Jadi veteran. Kemudian keempat veteran Anumerta. Itu sekedar untuk tahu dulu apa itu veteran. Ya. Jadi visi dari misi veteran itu adalah visinya mewariskan jiwa, semangat, nilai 45. Itu yang visi yang diberikan oleh pemerintah kepada veteran. Mewariskan jiwa, semangat, nilai 45. Misinya apa? Misinya adalah menyampaikan jiwa, semangat, nilai 45 ya. Kita visinya mewariskan, kemudian visinya apa? Menyampaikan jiwa, semangat, nilai 45 berupa sosialisasi kepada generasi muda. Kita sejarah dulu ya, sebelum kemerdekaan. Jadi setelah kita dijajah oleh Belanda, kayak apa dijajah itu mungkin ya namanya dijajah ya nggak bisa bebas dan sebagainya, mungkin tertekan dan sebagainya kita ya. Jadi saat itu adalah dijajah oleh Belanda sampai tahun 1942 ya. Jadi setelah 1942 kembali dijajah oleh Jepang. Tepatnya mulai Maret 1945 bangsa Indonesia Maret 42 dijajah oleh Jepang. Ternyata lebih sakit, lebih
lebih kejam gitu ya, lebih sekali dibandingkan dengan penjajahan terdahulu. Jadi kita mengalami itu, jadi gitu. Kemudian selama dijajah Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun, ya. Kemudian itu adalah pertama kali Jepang menjajah adalah peristiwa Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu Maret 42 sampai dengan September 45 nanti. Jadi itu Perang Dunia Kedua antara Sekutu dengan Jepang sendiri. Kemudian setelah akhir-akhir menjelang bulan April gitu, April 45, Jepang merasa nih, saya ini kalah nanti dengan Sekutu. Sehingga Jepang meminta bangsa Indonesia ini belum negara ya kan, ya belum punya negara, untuk menyiapkan kemerdekaan. Dibentuklah namanya Badan BPU PKI. BPU PKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dibentuk pada 29 April 45. Kemudian berjalannya waktu, ini mungkin mendekati akhir daripada Perang Dunia. Kemudian di Sekutu ngebom Nagasaki dan Hiroshima. Nah, dengan demikian, yang tadi Jepang merintahkan panitia BPU PKI menjadi PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ini yang segera harus dibentuk karena nanti disiapkan untuk kemerdekaan. Kemudian saat itu Sekutu atau di situ yang Amerika ngebom Nagasaki dan Hiroshima tanggal 6 dan 10 Agustus. Setelah jatuhnya bom, Jepang makin terdesak nih, wah ini harus segera ini panitia kemerdekaan dibentuk, sehingga ketuanya PPKI Soekarno, kemudian Rajiman, kemudian Hatta dipanggil oleh Jepang, pemerintah Jepang yang berkuasa di Asia, ke Dalat, Vietnam, dan diberitahu supaya disiapkan untuk kemerdekaan. Kamu akan saya beri kemerdekaan 2000 tahun bulan Agustus tanggal 24. Jadi sudah tentukan Jepangnya ngomong gitu, ya. Setelah itu terdengar dari siaran radio dan tanggal 15 Agustus 45 Jepang menyerah tanpa syarat. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kemudian para pemuda kita mendengar kalau Jepang menyerah, sehingga sekembalinya Soekarno-Hatta dari Dalat, Vietnam, didesak untuk segera memerdekakan. Sampai tanggal 16 Agustus disiksa para pemuda Soekarno-Hatta segera memerdekakan. Kalau kita nggak merdekakan, nanti lebih terpengaruh oleh penjajah lagi Jepang dan sebagainya. Tapi ternyata Soekarno-Hatta kekeh tidak mau dulu merdeka, karena saya dijanjikan tanggal 24 saya nanti dijanjikan dengan Jepang. Nah, kalau kita diberi berarti itu hadiah. Kita merdeka sebelum
sebelum tanggal 24. Akhirnya di perdebatan situ, nanti kalau cerita ini panjang banget ceritanya, akhirnya Soekarno-Hatta diamankan lah, bukan diculik, diamankan karena dengklok, dan disitulah dipaksa besok harus merdeka. Kalau nggak mau merdeka, kamu tak merdeka kan. Jadi akhirnya terjadilah kemerdekaan dengan paksaan para pemuda itu merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, singkatnya setelah kemerdekaan, Jepang, ya ulangi, Belanda, sekutu yang tadinya masih di Pasifik menuju ke Indonesia, sekutu menuju Indonesia, di mana di situ ada tentara Belandanya, ya, tentara Belandanya, Nika, ikuti Nika, ingin menjajah kembali kepada Indonesia. Karena apa? Dia merasa punya hak, jadi ada punya hak perjanjian Wien atau nggak salah, penjajah yang kalah dengan penjajah lain itu harus menyerahkan ke penjajah yang menang. Jadi harus menyerahkan penjajahnya kepada Belanda lagi. Tapi Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan, sehingga terjadilah di situ pertempuran antara pemuda-pemuda kita, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia untuk melawan penjajah yang ingin menjajah lagi. Disitulah terjadi beberapa peperangan di Medan area 10 November, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, Pungutan Margarana, yang antara lain itu. Tapi perang-perang yang kecil untuk mempertahankan daerahnya itu banyak sekali, ya. Berarti untuk sahabat yatim mandiri tadi di akhir ya penjelasannya runtut sekali ya. Jadi mulai Indonesia saat penjajahan waktu itu, kemudian sampai merdeka, hingga pesan untuk generasi muda gitu ya dari Eyang Gitoyo bahwa kita harus berani pantang menyerah, kemudian cinta tanah air, tanpa pamrih dan cinta tanah air. Ya, terima kasih. Tadi mengenai veteran dan perjuangan veteran sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua LVRI Kota Surabaya, Bapak Gitoyo. Dan saya sebelum menambahkan sedikit ya, perkenalkan, nama saya Samsi dari Veteran Perjuangan. Makna bela negara di era modern. Bela negara bukan cuma angkat senjata. Generasi yang lahir dan tumbuh di era digital itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka, yaitu internet, medsos, dan teknologi. Para pejuang kita atau pendahulu kita itu khusus ya, atau titik beratnya adalah merebut kemerdekaan. Kalau sekarang adalah menjaga identitas budaya, memajukan bangsa dalam persaingan dunia digital. Dalam lingkungan keluarga, saling menghargai dan menghormati.
Kalau di lingkungan masyarakat menjaga toleransi, bergotong royong, tertib aturan, dan kerja bakti. Menurut Eyang Gitoyo dan Eyang Syamsi, pendidikan itu untuk generasi muda itu apakah penting dan apakah itu juga menjadi modal kita untuk bela negara dan cinta tanah air, Eyang? Bila jadi kepada anak yatim mandiri tadi ya, Iya. saya harus tetap mengenyam pendidikan yang sama dengan yang lain ya. Tapi kan terbentur pada mudah-mudahan yatim ini kan nanti kita kalau program pemerintah ini sekarang ini berjalan, ada istilahnya sekolah rakyat dan sebagainya, mudah-mudahan bisa disekolahkan dengan gratis. Sebetulnya kan kalau SD SMP kan gratis ya, cuma kadang-kadang ada biaya-biaya pembiayaan yang lain ya. Jadi harus tetap bersemangat untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Mudah-mudahan visi dan misi veteran ini bisa dilaksanakan. Dan untuk Mbak Rika tahu dan anak-anak yatim mandiri bahwa di Surabaya ini adalah kota pahlawan, sehingga kita veteran betul-betul ingin menyumbangkan apa yang bisa kita sumbangkan ke pemerintah daerah, pemerintah kota ini dengan adanya kota pahlawan tadi, hingga kita ingin mewarnai kota Surabaya dengan kepahlawannya itu yang sekarang ada. Mungkin Mbak pernah dengar itu ya, kalau September itu masih ada acara penyubikan bendera di Hotel Majapahit. Itu adalah salah satu ide dan sekarang dikembangkan menjadi ikon wisatanya Kota Surabaya. Disampaikan ke generasi muda, khususnya yang yatim mandiri, jangan berkecil hati, tetap semangat untuk belajar, yakin bisa. Kebanyakan kalau orang-orang dulu yang justru dari yatim ini semangat fight-nya lebih tinggi ya. Mudah-mudahan bisa dengan adanya ini memicu kepada anak-anak cucu-cucu saya yang yatim itu mengajar ilmu setinggi-tingginya. Nah, sahabat Yatim Mandiri, tadi sudah banyak kita berbincang dengan Eyang Gitoyo juga Eyang Syamsi seperti itu. Insya Allah gitu kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Tadi banyak pelajaran, kita sebagai generasi muda semoga bisa mengambil pelajaran itu dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga untuk mencintai negara kita Republik Indonesia gitu. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, sahabat Yatim Mandiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Eyang Gitoyo, Eyang Syamsi, dan sampai bertemu sahabat Yatim Mandiri di podcast Ruang Berbagi episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.